Kalau saya sih di rumah itu asalkan ibu ketawa atau senyum gitu aman. Ada top coffee gula aren sama rokok, itu udah aman. Say hi dulu kaum merah. Hai, halo. Silakan diperkenalkan satu persatu, mulai dari masnya yang sebelah sini. Oke, namaku Deva Rizal Putra dari semester 6 konsentrasi ilustrasi. Oke, namaku Anif Faturiza, biasanya dipanggil Anif, semester 6, penjurusannya branding. Oke, kalau nama saya Muhammad Haidar Al-Ghifari Saputra, biasa dipanggil Haidar. Saya sekarang semester 6, konsentrasi media rekam. Oke, aku Octavianus Agung, aku semester 6 dan penjurusan ilustrasi. Oke, jadi di video kali ini kalian akan mengutarakan gimana sih proses kalian dalam berkarya. Jadi nanti aku akan ngasih kalian pertanyaan dan kalian menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, biasanya berapa lama waktu yang digunakan untuk membuat satu karya? Boleh dijawab satu? Aku Dari dulu. Mas Deva. Oh, silakan. Duluan ya? Oke, dari Mas Agung. Oke. Kalau saya ini karya ilustrasi ya biasanya saya bikin. Itu saya bikin yang satu karya itu bisa sesuai sesuai tingkat kesulitan sih. Kalau gampang ya mungkin sehari jadi, kalau sulit mungkin 3 hari 4 hari itu bisa makan waktu yang lama, dan ya harus kuat-kuat begadang juga sih. Mas Haidar. Kalau saya karya apa ya? Ya biasanya kalau edit video itu sih ya sekitar seminggu itulah. Itu mulai dari awal pemilihan konsep yang akan dibuat nantinya, lalu misal atau background musiknya, seperti pewarnaannya, kayak gitu itu totalnya mungkin kurang lebih seminggu lah kalau itu video pendek. Kalau untuk Mbak Anif, Tergantung mood. Oke. Kan kalau misalkan kita moodnya nggak enak, terus dipaksain itu hasilnya nggak maksimal. boleh. Jadi biasanya itu saya membatasi diri saya itu kurang lebih 1 minggu. Jadi gimana pun dalam 1 minggu itu harus selesai. Seperti itu. Untuk Mas Deva, Karya pribadi atau boleh komersial? karya pribadi. Semua karya boleh. Oh, semua karya boleh. Kalau aku kan basic di ilustrasi manual kan. Itu mungkin lebih kurangnya 3-5 hari lah. Manual hitam putih. Manual hitam putih. Oke. Untuk pertanyaan kedua, waktu berkarya lebih suka ngerjain dadakan atau proyek jangka panjang? Kalau aku sih ada proyek gitu, misalnya ada sesuatu yang pengen digarap itu langsung tak selesaikan gitu. Kalau ditunda-tunda kayak hari ini ngerjain, besok enggak, terus besok lagi ngerjain, itu nanti malah kayak ruwet. Jadi nggak bisa fokus. Malah ada pernah karyaku yang gara-gara hari ini digarap besok enggak, akhirnya sampai sekarang nggak jadi. Ya mangkrak akhirnya. Nunda-nunda. Anak tauladan ya Mas Agung. Kalau Mas Haidar, Kalau saya dari yang jangka panjang sih, soalnya kan bisa kayak lebih teliti atau koreksi untuk hasil yang maksudnya berusaha lebih baik lah hasil. Berusaha mendapatkan hasil yang lebih baik maksudnya. Ngono ya ngomong. patut dicontoh. Kalau Mbak Anif, Loh, kalau pasti saya dadakan. jelas. Ya. Iya. Loh, tapi dadaknya itu nggak sehari gitu loh, maksudnya jangka waktu sehari nggak, mungkin kurang lebih hamin 2 hari atau mungkin 3 hari gitu. Untuk Mas Deva, Sorry, ulang pertanyaan. waktu berkarya lebih suka ngerjain dadakan atau proyek jangka panjang? Dua-duanya. Tergantung.
tergantung. Kalau mood baik sehari mungkin bisa jadi, kalau enggak ya pasti nyadaan, dan itu karyanya pasti hasilnya beda. Kalau enggak ada lebih hancur lah. Pasti. Lebih sering dada apa jangka panjangnya? Kalau project pribadi jangka panjang, kalau tugas ya lebih dadak. Anda ini kok aneh ya? Random. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Biasanya kegiatan apa sih yang dilakukan saat nyari ide? Jadi sebelum kalian berkarya tuh biasanya kalau pas nyari ide kan biasanya suka mampet gitu, nggak ada ide sama sekali. Kalian tuh biasanya ngapain sih buat nyari mood biar dapat ide buat berkarya? Kalau aku sih biasanya jalan-jalan ya. Soalnya kadang kan kalau kita jalan-jalan kan ngerasa kayak fresh, terus kayak gimana ya, lebih plong gitu loh pikiran. Jadi kayak gampang aja gitu dapet ide. Kalau hujan apa? Kalau hujan ya pakai mandu dong. Bener. Kalian mungkin Gimana? kebiasaan-kebiasaan aneh mungkin yang biasanya nggak orang lakukan. Kalau saya sih nangis. Loh, Iya, serius. Sad girl. Kalau misalkan tidur, itu nanti bangunnya pasti inget, loh tugasku belum, kayak gitu loh. Jadi ini malah makin berat di pikiran kan. Jadi mending Iya, nangis saja. Habis nangis baru dapet no. Ya, itu termasuk kebiasaan aneh ya. Yang lainnya mungkin Deva atau Mas Agung. Aku lebih ke nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain tuh malah muncul sendiri. Oh. Lah misalnya kita udah gabut gitu udah, nggak usah dikerjain, nanti tiba-tiba muncul sendiri. Nggak, kalau malah dipikirin tuh malah nggak bakal muncul. Gitu. Ya, kadang gitu sih ya. Iya, aku kayak gitu. Kalau Mas Devanya sendiri, Aku lebih ke deadline, Oh, sama. karena deadline Oh, oh iya. kewajiban kan, dan mau nggak mau harus. Terus Kalau nggak ada deadline. ya ya nggak selesai. nggak selesai mangkrak. oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak waktu kepepet banget akhirnya tugasnya dijokiin orang? Jadi dikerjain sama orang lain gitu. Pernah nggak Pernah sih? sih, nggak pernah. Oh, kalau misalnya masalah joki-joki itu, kalau aku bukan menjoki tapi aku yang ngejoki itu. Boleh di spill namanya siapa yang pernah dijokiin? Jangan. Jangan Inisial. privacy. Inisial. Siap dong. Depan belakang sama tengah ya. Panggil saja dia Mawar. Kalau yang lain pernah nggak? Nggak pernah sih. Soalnya kalau mikirnya sih itu merugikan kita sendiri nggak sih? Soalnya kan kita jadi nggak punya portofolio juga. Good girl. Bukan hasil asli dari kita sendiri itu ya, bukan Iya. dari asli. Oke. Aku nggak pernah sih, dan kalaupun H-1 ngerjain ya selesai hari itu pasti. Walaupun karyanya jelek tetap dikerjain sendiri ya. Nah, yang penting karya sendiri. Kalau Mas Haidarnya pernah pasti. Apa? Dijokiin? Dijokiin. Nggak pernah, nggak pernah. Oh nggak pernah. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Waktu berkarya suka bikin sketsa kasar dulu atau langsung bikin desain finalnya? Jadi kalian tuh suka sketsa dulu, bikin thumbnailnya, apa langsung terus tancap aja bikin desainnya gitu? Oh. Maaf, saya bukan orang sakti sih. Jadi pastinya pakai sketsa dulu. Sebenarnya di semua penjurusan kalau bikin sesuatu itu harus ada sketsanya sih. Ya walaupun kita udah expert sekalipun diajarkan untuk membuat sketsa kasar kayak rough layout, terus thumbnail ya, dan ya kayak gitu-gitulah. Nggak bisa kita langsung buat jadi gitu, soalnya ada resikonya. Dan misalnya kita langsung bikin jadi terus nggak di ACC sama dosennya atau pengujinya, itu bakal ngerugiin kita sendiri, bakal kerja 2 kali nanti. Kaliannya? Kalau aku pasti sih lebih buat
thumbnail dulu, prosket, baru final. Karena kalau aku basic di manual nggak bisa dikontrol saja. Pasti bikin sketsanya. Pasti. Oke. Kalau Mas Haidar, Kalau saya iya sih pakai sih bikin wajar dulu sih sketsa pasti itu. Karena kan bisa kayak gimana ya? Kalau langsung itu kan nanti kan kalau emang kayak nggak bener-bener emang jago itu kan nanti kan kesannya malah jadi asal-asalan. Jadi kayak nggak kurang profesional lah kayak. Tapi kalau jago ya nggak apa-apa sih. untuk pertanyaan terakhir, kasih tips dong buat anak-anak yang di rumah, misalnya untuk anak-anak yang ingin berkarya itu gimana sih buat menjaga mood biar bisa tetap berkarya. Menjaga mood. Bisa lagi yuk, mood yang angin. Jangan nyari kesalahan. Eh, Ya, sih. Kalau saya sih di rumah itu asalkan ibu ketawa atau senyum gitu aman. Ada top kopi gula aren sama rokok, itu udah aman gitu. Terus ya itu sih kayak bikin ruangan atau tempat kerjamu itu jadi lebih nyaman sih. Kalau saya ya aku ya gitu sih. Menjaga ruangan kerja, desktop biar lebih clean, itu kita bakal kerjanya itu lebih lebih enak, lebih nyaman, lebih produktif. Makanya sering nambah-nambahin sesuatu di meja kerja atau ya dipercantik lah, pertampan. Contohnya apa? Ya kayak kemarin baru habis beli kayak hambalang, rak dinding. Hambalang. Ya namanya hambalang. Hambalan emang namanya. ambalan ya. Hambalan. Jadi lebih proyek. membangun mood di tempat belajar itu Iya. sendiri. Suka nata-nata desktop Interior, desktop gitu. biar kelihatan enak dipandang. Kayaknya. Jangan sampai kelelahan. Lanjut. Oh, Jangan sampai kelelahan. Udah itu aja. Oh, Maksudnya, Kalau aku kuncinya ikhlas sama santai. Segala sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas itu pasti nanti mood sendiri. prok. Ustaz bener kan? ya keren. Oke, terima kasih udah mau sharing dengan kita di YouTube di Cafe ini. Boleh dong closing? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa Like, comment, subscribe YouTube channel di Cafe Asia Malang. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar tetap dapat info-info menarik tentang kita. Oke, dadah. Terima kasih.